Halo teman-teman, ini merupakan part kedua dari perjalananku dengan POTVD dari Malang menuju ke Cilacap dengan gold kelasnya. Setelah di video pertama yang berisi jadwal pemberangkatan, harga tiket, hingga review fasilitas dalam busnya, di video kedua ini akan berisi bagaimana kenyamanan ketika perjalanan, servis makan, waktu tempuh perjalanan, hingga titik penurunan terakhir yang pastinya seru juga untuk ditonton. Jadi tunggu apa lagi? Tonton video ini sampai habis ya. Dan pukul 20.22 kita sampai di gerbang tol Waru nih teman-teman. Kita akan exit untuk turun ke Bungurasih nih. Oh ya, aku tadi ada salah penyebutan untuk servis makan. Kita akan servis makan di kilometer 519 yang ada di Masaran, Sragen teman-teman. Bukan di Duta 3 ya. Hehe, sorry. Dan ini nih gak enaknya orang Malang ketika naik akap nih teman-teman, karena rata-rata banyak bus yang mampir di Bungurasih, dan Bungurasih itu selalu macet ini teman-teman. Dan ini baru di putar balikan Medaeng tuh udah macet gini teman-teman. Jadi ini bisa memakan waktu yang lumayan nih. Makanya orang-orang Malang itu bilang kalau nggak masuk Medaeng adalah kunci teman-teman. Karena memang macet banget di sini. Apalagi kalau jam-jamnya akap Jakartaan gitu teman-teman. Wah pasti dah. Nih tadi aku ketemu Hino RK-nya si Sugeng Rahayu tuh. Tapi kayaknya dia lagi berangkat, bukan putar balik ke sini. Waduh, ini macet banget nih. Ini tadi M-Trans itu ada di belakang kita yang double decker ke arah Tanjung Priuk. Itu malah sampai jam berapa ya kira-kira dia ya? Tuh 20.29 kita masih diputar balikan Medaeng nih teman-teman. Wah hehe. Akhirnya di jam 20.35 kita udah sampai di Red Bus Lounge. Sebelumnya bahkan di depannya poolnya Bagong nih teman-teman. Karena macet jadi penumpangnya yang nyamperin kita nih. Berasa aneh ya di kandang sendiri tapi malah naiknya dari Malang. Tuh, kita ada sampai di Red Bus Lounge. Nggak tahu kita akan mampir ke Bungurasih atau enggak, tapi secara tiket harusnya ada dari Bungurasih teman-teman, bukan di Red Bus Lounge kayak gitu. Oke, kita tunggu aja nih. Masih dengan macetan duniawi nih. Hehe. Dan karena kita nggak ada penumpang di Bungurasih teman-teman, jadi kita langsung lurus nih. Dan lumayan menghemat waktu untuk tidak masuk ke Bungurasih. Kenapa? Karena nanti akan aku tunjukkan ketika udah ada di pintu keluarnya. Ini ada pintu keluar tapi untuk bus dalam kota nih teman-teman. Itu masih satu jalan dengan pintu masuknya nih. Ini untuk pintu keluar dalam kota nih. Tuh. Oke, nanti akan aku tunjukkan kenapa ini adalah pilihan terbaik. Nah ini dia kenapa masuk Bungur nggak itu pilihan terbaik, karena ini rame banget teman-teman. Tuh antri tuh belakang. Jadi biar kita nggak antri-antri,
Jadi mending nggak usah masuk Bungur ketika nggak ada penumpang di dalam, dan itu aku setuju banget teman-teman. Dan di depan ini ada STJ Patas Jatim ke arah Madiun teman-teman, ke arah Magetan. Nah, dan di depan itu ada Bundaran Waru. Selepas ini kita akan langsung cus full tol lagi nih. Wah, mantep lah ya. Dan pukul 20.49 kita udah sampai di gerbang tol Warugunung nih teman-teman. Kita masuk ke tol lagi dan akan turun bus lagi nanti ketika di kilometer 519 Masaran Sragen kita makan tuh. Setelah itu akan cus tol lagi sampai di Ngemplak Solo nih teman-teman. Wah, mantap sih emang, servisnya itu bagus banget emang. Dan untuk urusan kecepatan dari tadi dipacu di antara 90 sampai 100 km per jam teman-teman kalau lagi kosong ya. Dan kalau lagi ada lawannya kayak di depan gini, ini ya paling 80 90 gitu teman-teman. Tapi lebih seringnya di angka 90 sampai 100. Wah, gokil sih. Lumayan mantap juga. Dan yang bikin aku salfok adalah bus ini kan pakai SHD ya teman-teman ya. Dan pakai Hino RM 280. Tapi dia nggak ini teman-teman, nggak goncang sama sekali dan nyaman banget teman-teman. Ini agak lain sih emang. Wah, ini setelah aku nemu kayak ginian dari 27 Trans, sekarang aku nemu dari TVD teman-teman. Jadi bener-bener anteng banget, enak banget, nyaman banget gitu. Wah, gokil, mantep banget lah. Dan jam 23.14 kita udah masuk di KM 519 nih teman-teman. Dan kita akan servis makan di sini. Ya teman-teman, akhirnya pukul 23.17 akhirnya bis yang membawaku sedang mampir untuk servis makan di kilometer 519 di Masaran Sragen teman-teman. Selama perjalanan yang tak rasain full dengan kenyamanan dan juga fasilitas yang oke banget. Dimana dengan cukup membayar 300.000 teman-teman di harga aslinya, itu kalian udah dapat servis makan, udah dapat snack dan juga armada yang oke punya dan sangat nyaman sekali teman-teman. Wah, mantep banget. Dan aku yang salfok yang udah aku beritahu bahwa armada ini udah nggak limbung sama sekali teman-teman. Itu yang aneh. Dimana Hino RM 280 plus SHD biasanya pasti limbung teman-teman. Itu sih semenjak dari 27 Trans aku udah nggak nemuin naik Hino RM 280 dan SHD itu limbung teman-teman. Jadi ya apakah ini udah nemu formulanya yang bagus kayak gitu sehingga SHD udah nggak lagi limbung di Hino RM. Wah, tapi beneran ini kayak kerasa dari suspensi dan lain-lain sih empuk banget sih. Terus untuk AC juga dingin banget. Wah, gokil lah. Dan kini udah mampir di servis makan di jam 23 ya kan. Makan yang kemalaman. Jadi kita langsung aja menuju ke tempat servis makannya.
Ya teman-teman, dan ini adalah servis makanku di bus TVD ini. Jadi kita udah biasa untuk berhenti di kilometer 519 ya, yang ada di Masaran ini. Dan biasanya kita itu ada di bus KYM, terus Narendra gitu-gitu. Dan berhentinya itu di 519 yang rumah makan RBT. Yang ini itu sekulan RBT teman-teman, jadi agak beda, tapi kayaknya satu cabang gitu deh. Dan untuk di sini servis makanku sama aja sih untuk peraturannya, yaitu sayurnya bebas tapi lauknya satu. Dan biasanya aku ngambil sesuatu seperti ayam. Untuk di sini habis dan aku ngambil telur teman-teman. Dan seperti biasa tuh ada teh manisnya kayak gini. Wah, ya oke lah ya. Kita langsung aja servis makan terlebih dahulu. Oke, selamat makan. Ya teman-teman, aku baru saja menghabiskan servis makanku dari bus TVD, dari efisiensi grup ini teman-teman. Dan seperti biasa ya, kalau di rumah makan RBT maupun sekulan RBT ini ya, itu untuk sayur nggak perlu diraukan lagi teman-teman. Emang dari dulu rasa sayur-sayurnya itu enak banget, dan juga lauk-lauknya yang berbumbu itu juga rasa bumbunya itu kerasa dan enak gitu loh. Tepat banget gitu racikan bumbunya dari rumah makan yang pernah tak ampirin gitu teman-teman. Jadi memang pilih kalau di sini tuh rasanya itu aku nggak perlu mikir aku ngambil apa gitu, pasti semuanya itu rasanya aman gitu teman-teman. Kalau misalnya di rumah makan lain itu ada yang memilih gitu, kayak misalnya ini menu A ini enak, yang menu B nggak seberapa gitu, menu paling enaknya di A gitu. Nah kalau di sini itu nggak ada sih teman-teman, jadi semuanya itu aman gitu, enak semua lah istilahnya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang servis makan di rumah makan RBT maupun sekulan RBT, udahlah kalian bebas lah ngambil apa aja, kalian nggak perlu takut masakannya nggak enak, karena udah pasti enak teman-teman. Aku udah hampir setahun ya sering banget mampir di rumah makan RBT, karena dulu aku sering melakukan perjalanan menggunakan KYM Trans off the record gitu kan. Dan memang ketika selama itu juga nggak pernah mengecewakan sih, jadi makanya aku bisa ngomong seperti itu teman-teman. Memang udah oke banget lah. Dan juga untuk pengalamanku di TVD ini ya, itu karena makannya kemalaman, jadi saranku kalian juga bawa makanan atau ya cemilan lah ya untuk ketika perjalanan. Dan aku juga belum nge-review snacknya teman-teman. Tadi udah dibagiin snack, tapi aku belum review. Tadi dibagiin setelah masuk tol ya. Ya, selepas perjalanan dan masuk tol baru dibagiin snacknya. Nanti snacknya aku review di dalam lagi deh, karena aku lupa nggak bawa. Oke, gitu dulu untuk penilaian servis makan dan juga servis perjalanan selama kurang lebih udah berapa jam ya? Udah 5 jam ya, 5 jam 6 jam lah selama perjalanan dari Malang menuju ke rumah makan ini teman-teman. Dan aku mau ke toilet dulu. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia servis snack dari TVD Trans ini teman-teman. Jadi ada air minum Cleo yang 600 ml gini. Setelah itu ada bungkusan gini, dan ini dia isinya. Di ada biskuit Arden, ada nabati yang pink lava, terus
ada Roma Malkis yang abon. Dan terakhir ada permennya gini teman-teman. Dan untuk servis snacknya ini pasti kayak gini. Cuma untuk variannya mungkin bisa berubah ya. Kayak ini pink lava, nanti bisa ganti apa gitu teman-teman. Cuma secara overall memang seperti ini teman-teman. Ya cukup oke lah ya untuk bus akap. Apalagi servis makannya juga enak, jadi ya menurutku recommended juga sih. Mantap lah ya. Oke, kita tinggal nunggu pemberangkatan aja nih. Dan pukul 23.46 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Dan tadi baru aja diumumin bahwa di Gondang Rejo itu ada kejadian banjir. Jadi kita nggak mampir ke Tirtonadi maupun Klaten nih teman-teman. Jadi kita kalau ada penumpang di situ akan diturunkan di exit tol Ngemplak. Wah, karena memang kendala ya oke lah ya. Oke, mungkin perjalanan 11 jam akan terjadi sih. Oke, kita nikmatin aja sambil tiduran nih teman-teman. Dan di jam 23.59 kita udah sampai di exit tol Ngemplak nih teman-teman. Bareng sama Harapan Jaya yang Jetbus 5 tuh. Mungkin dia angkatan pagi ya, makanya sampai sini udah jam 23.59. Bukan pagi sih, siang lah. Oke. Dan jam 00.02 kita menurunkan penumpang di exit tol Ngemplak Solo nih teman-teman. Jadi kita habis dari pintu tol tadi kita belok kiri dulu, terus putar balik gitu. Karena kabarnya arah ke Tirtonadi itu lagi ada banjir, jadi terpaksa untuk penumpang hanya diturunkan sampai sini teman-teman, karena emang katanya udah nggak bisa lewat gitu. Jadi daripada terjebak kemacetan yang lama, better diturunkan di sini, seperti itu teman-teman. Dan pukul 00.30 kita exit di exit tol Klaten nih teman-teman. Sebenarnya masih bisa lurus ya, masih bisa nerus sampai ke daerah ini, tapi Gondang karena tadi lagi banjir, jadi ditutup ruas tolnya nih teman-teman. Jadi kita harus keluar di Klaten. Ya oke lah. Oke, pukul 1:14 kita akhirnya sampai di Giwangan nih teman-teman. Wah, udah cepet banget ya udah sampai sini. Dan selanjutnya kita akan menyusuri jalur provinsi hingga Cilacap nih. Perkiraan sampai Cilacap kemungkinan jam 3, jam 4 lah ya. Sorry, kita berangkat jam 7, jadi sekitar paling jam 5, jam 6. Oke,
Kalau nggak macet ya, kalau nggak ada halangan nih. Semoga nggak ada halangan ya. So far mantep banget lah, aku suka banget ini. Dan pukul 1.30 kita udah sampai di Pool Ambar Ketawang nih teman-teman. Tuh, pokoknya ada di sebelah kiri agennya nih, ada agennya efisiensi Ambar Ketawang nih. Kalau malam nggak kelihatan lah, apalagi kena basah karena hujan, makanya ngembun juga jadi nggak kelihatan tuh. Besok mungkin aku akan berhenti di sini lagi nih. Jadi mungkin dari Cilacap aku akan balik arah ke Jogja sampai di Ambar Ketawang ini lagi deh. Tapi lihat besok dulu aja deh. Ada banyak jalan menuju Roma lah ya. Ada banyak jalan menuju Surabaya kembali gitu. Wah, aku ketiduran teman-teman. Dan bangun-bangun dari terminal Cilacap. Dan ini 457 teman-teman. Ini mau putar balik kita ke poolnya efisiensi lagi nih. Jadi tinggal aku sendirian nih. Ya teman-teman, alhamdulillah ini di jam 5 pas, jam 5:01 kita udah parkir di pool efisiensi yang ada di Gumilir di Cilacap nih teman-teman. Wah. Dan itu busnya akan parkir. Gak tahu di sebelah sana kayaknya. Ya akan parkir dulu nih. Sebelum nanti akan melanjutkan perjalanan lagi tuh di malam hari lagi teman-teman. Jadi spesialis malam dia. Karena di jadwal pemberangkatan itu ada 4 dalam 1 hari teman-teman. Dan kayaknya yang ini yang akan pemberangkatan pagi nih, yang Gold Class, yang Cilacap ini. Wah, NTVD teman-teman. Dan nggak tahu ini arah kemana, ini arah Jepara ternyata teman-teman. Dan ini jam 5:02. Wah, gokil lah. Oke, untuk rangkuman perjalanan hari ini aku suka banget sih. Jujur aja aku suka banget beneran. Jadi mulai dari servis makan, terus servis pelayanan dalam bus itu nyaman banget, enak banget. Dan untuk harga itu menurutku murah banget teman-teman. Jadi untuk harga normalnya itu di 300.000 ya. Itu menurutku murah banget sih untuk Gold Class yang standarnya satu bus cuma 26 kursi teman-teman. Jadi itu waduh, nggak masuk akal sih menurutku sampai Cilacap ini. Wah, gokil banget lah ini TVD by efisiensi ini ya. Jadi aku mengatakan bahwa yang aku naiki hari ini di TVD ini untuk jurusan Malang ke Cilacap itu di kategori recommended teman-teman. Karena aku juga cuma dapat di harga 350. Jadi ketika ya wajar banget ya ketika hari lebaran gini itu naik 50.000. Itu sangat wajar sekali sih. Jadi kalian bisa cobain sendiri, kalian bisa nilai sendiri kenyamanan dari efisiensi, kenyamanan dari TVD by efisiensi ini teman-teman. Wah, mantep banget lah. Dan ini yang TVD arah Malang ini juga akan diberangkatin kembali nih. Dan nggak tahu ya, aku nanti mungkin akan melanjutkan perjalanan, nggak tahu naik yang mana. Jadi ikutin terus perjalananku selanjutnya teman-teman. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.